Selamat datang kembali di channel Hartok Sanjaya, tempat di mana kisah nyata, cinta, dan misteri bersatu menjadi satu cerita yang sulit dilupakan. Kisah kali ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang sebuah janji, pengkhianatan, dan roh yang tak pernah tenang. Ini adalah sebuah kisah nyata yang bersumber dari arsip kejadian di Desa Sukamerta, Jawa Tengah, yang tercatat dalam laporan media lokal dan kesaksian warga sekitar tahun ke-2008. Di desa itu, sepasang kekasih pernah mengikat janji sehidup semati. Namun, takdir berkata lain. Sebuah pengkhianatan memilukan, memutus benang asmara mereka, dan memicu tragedi yang menggemparkan seluruh desa. Konon, arwah sang gadis masih sering menampakkan diri, menagih janji yang tak pernah ditepati. Siapkan hati dan nyalakan lampu seperlunya, karena kita akan mengungkap misteri di balik sumpah setia yang berujung duka ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tenang di tepian sawah hidup Lea Roka, seorang pemuda yang sederhana. Hari-harinya berjalan seperti biasa, sampai ia bertemu Nadia, gadis pendatang yang tinggal bersama bibinya. Parasnya lembut, tutur katanya halus, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak terucap. Pertemuan pertama mereka di warung kopi pinggir jalan terasa begitu istimewa bagi Raka. Ada sesuatu yang berbeda dari Nadia, sesuatu yang menariknya lebih dalam. Sejak saat itu, takdir seolah sengaja mempertemukan mereka lagi dan lagi. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, menikmati indahnya senja di tepi sawah, berbagi cerita tentang mimpi dan masa depan, hingga akhirnya terucap sebuah janji suci untuk selalu bersama, apapun yang terjadi. Namun, apakah takdir akan semudah itu menyatukan dua hati yang berbeda? Kisah mereka baru saja dimulai. Sejak awal, ada satu hal yang selalu membuat Raka penasaran. Nadia, gadis manis yang baru dikenalnya itu, tidak pernah keluar rumah di siang hari. Mereka hanya bisa bertemu saat langit sudah gelap. Suatu malam, Raka memberanikan diri menjemput Nadia langsung ke rumah bibinya. Ia ingin memberikan kejutan. Namun, saat ia mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan tatapan kosong membukanya. "Nak, jangan lagi datang ke sini malam-malam, Nadia. Sudah lama tiada," ucap wanita itu lirih. Raka tertawa kecil, mengira wanita tua itu sedang bercanda. Tapi, bibir wanita itu gemetar saat berkata lagi, "Dia meninggal 3 tahun lalu, tenggelam di sumur belakang rumah ini." Seketika, tawa Raka lenyap. Tubuhnya membeku. Jadi, siapa gadis yang selama ini ditemuinya setiap malam? Raka tidak percaya sama sekali. Cuma nakut-nakutin, pikirnya sambil berlalu begitu saja dari hadapan wanita itu. Tapi siapa sangka, peringatan itu bukanlah omong kosong. Malam itu, saat bulan pucat menggantung di langit dan Raka nekat melintasi area persawahan yang sepi, sosok itu muncul lagi. Nadia, berdiri di tengah jalan, dengan senyuman yang entah kenapa terasa begitu dingin. Di tangannya, ia membawa seikat bunga melati. "Sudah kubilang, jangan datang malam-malam, Ra." Suaranya terdengar seperti bisikan angin, membuat bulu kuduk Raka meremang. Matanya terpaku pada bunga melati di tangan Nadia, yang kini layu seketika. Sejak malam itu, hidup Raka berubah menjadi mimpi buruk. Bayangan Nadia tak pernah pergi. Ia muncul di pantulan cermin saat Raka bercukur, di kaca jendela yang berembun, bahkan di genangan air sawah yang tenang. Suara berbisik menggema Raka. "Kamu janji gak akan ninggalin aku." Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Bisikan itu terus terngiang, memanggil namanya, menagih janji yang tak pernah ia ucapkan. Siapakah Nadia? Dan janji apa yang ia maksud? Di sudut desa yang mulai resah, Bagas, sahabat Raka, menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah arsip tua berdebu mencatat kisah tragis seorang gadis bernama Nadia. Ia mengakhiri hidupnya, hancur karena cinta yang dikhianati oleh seorang pria yang juga bernama Raka. Tapi tunggu dulu, ini tidak masuk akal. Raka bersumpah baru mengenal Nadia beberapa bulan yang lalu. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang sama dari masa lalu? Apakah ini hanya kebetulan nama? Atau ada misteri yang jauh lebih kelam tersembunyi di desa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia? Dan siapa Raka yang sebenarnya? Di desa terpencil itu, Raka akhirnya pasrah di hadapan seorang ustadz tua yang bijaksana. Ia menjalani prosesi ruqyah dan doa tolak bala. Udara terasa berat,
dan aroma kemenyan memenuhi ruangan kecil yang remang-remang itu. Saat sang ustaz mulai melantunkan ayat suci dengan suara bergetar, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, dari balik dinding kayu yang lapuk, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Tangisan yang menyayat hati, penuh dengan kepedihan yang tak terucap. Roka menegong, bulu kuduknya meremang. Sang ustadz menghentikan bacaannya, memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Raka, roh yang mengikutimu ini bukan jin biasa. Dia adalah roh yang terikat erat pada masa lalumu." Raka tertegun, bingung. Masa lalu? Masa lalu yang mana? Apa yang sebenarnya telah ia lupakan? Namun dalam mimpinya malam itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi dalam wujud yang berbeda. Ia berpakaian ala tahun 80-an, berdiri di tepi sebuah sumur tua bersama seorang perempuan yang wajahnya sama persis seperti Nadia. Perempuan itu menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Kamu janji akan menikahiku, tapi kamu malah membuangku ke dalam sumur ini." Tepat saat tubuh perempuan itu jatuh ke dalam kegelapan sumur, Raka terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Seketika, ia mulai mengerti. Mungkin saja, ia dan Nadia terikat oleh sebuah janji dan dosa dari masa lalu yang belum terselesaikan. Sebuah takdir kelam yang kembali menuntut balas. Raka sudah sampai pada batasnya. Ia memutuskan untuk mengakhiri teror yang menghantuinya selama ini. Malam Jumat itu, dengan langkah berat, ia berjalan menuju sumur tua di belakang rumah Nadia yang kini kosong. Segenggam bunga melati yang wanginya menusuk hidung, dan sepucuk surat permintaan maaf yang ditulis dengan tangan gemetar. Ia berdiri di bibir sumur, menatap kegelapan di dalamnya, sambil menaburkan bunga melati. Ia berbisik lirih, "Nadia, kalau memang aku bersalah di masa lalu, tolong maafkan aku. Aku mohon, biarkan aku hidup dengan damai, dan biarkan kamu juga tenang di sana." Ia berharap kata-katanya bisa sampai ke alam lain. Namun, tiba-tiba saja, kabut tebal yang aneh mulai menyelimuti sekelilingnya, menelan pandangannya. Udara menjadi dingin dan sunyi senyap. Raka sadar, dia tidak sendirian. Dari dalam sumur yang gelap itu, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang pucat pasi, menggenggam setangkai bunga melati yang sama persis. Di antara kabut yang mulai menebal, senyum Nadia terlihat samar. "Terima kasih Raka, aku sudah bisa pergi," ucapnya dengan suara yang lirih. Namun, sebelum benar-benar menghilang, Nadia menyentuh dada Raka dan berbisik lembut, "Cintaku akan tetap hidup, walau aku sudah tiada." Keesokan paginya, warga desa geger. Mereka menemukan Raka terbaring kaku di tepi sumur tua itu, sudah tidak bernyawa. Anehnya, di tangannya tergenggam erat setangkai bunga melati, dan di wajahnya terukir sebuah senyum yang sangat tenang. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kisah cinta Raka dan Nadia sepertinya belum benar-benar berakhir. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Cinta, sebuah kata yang seringkali diartikan sebagai pengorbanan. Namun, bagaimana jika cinta itu sendiri yang membawa dendam, kelam dari masa lalu? Dendam yang begitu kuat hingga membuat batas antara kehidupan dan kematian menjadi kabur, bahkan tak terlihat sama sekali. Kisah yang baru saja kita saksikan bersama menjadi pengingat yang begitu kuat bagi kita semua. Sebuah pengingat bahwa setiap janji yang terucap dari lubuk hati yang paling dalam tidak boleh sekalipun diingkari. Karena janji suci itu akan tetap abadi, bahkan setelah maut datang memisahkan raga. Saya Hartok Sanjaya, undur diri. Terima kasih telah menemani hingga akhir cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan arsip berita lokal tahun 2008, seorang pemuda ditemukan tak bernyawa di tepi sebuah sumur tua. Desas-desus yang beredar, ia mengalami guncangan jiwa berat setelah kekasihnya meninggal dunia. Menurut kesaksian Ibu Nurhayati, tetangga almarhumah kekasihnya, pemuda itu sering terlihat melamun dan berbicara sendiri di dekat sumur itu, seolah ia masih berbincang dengan sang pujaan hati yang telah tiada. Warga percaya, arwah sang kekasih menunggunya di sana, menariknya ke dalam kesedihan abadi. Apakah ini murni karena duka, atau ada kekuatan lain yang bermain?
Kisah mereka menjadi pengingat pedih tentang kekuatan cinta dan rapuhnya jiwa manusia. Jika kamu atau orang yang kamu kenal sedang berjuang dengan kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalian tidak sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.